Bali ini anak-anaknya jujur males, kayak sekolah males, latihan males, belajar males jujur ya. Pertama banget, Hmm. silahkan Bapak memperkenalkan diri. Oh ya. Nama saya Warman Adi Sanjaya, SSN MSN. Saya dosen di Fakultas Seni Pertunjukan jurusan musik. Saya sudah mengajar di sini sejak tahun 2014. Saya lulusan S1 Seni Musik di Jogja dan S2 Pasca Sarjana Pengkajian Seni di Institut Seni Indonesia Denpasar. Dan sekarang saya masih aktif mengajar di Prodi Musik ISI Denpasar dan saya mengajar beberapa mata kuliah dan beberapa angkatan. Selain di kampus, Bapak sehari-hari sibuk ngapain? Kesibukan saya selain di kampus, saya main musik, main band. Karena saya udah lama di dunia jazz di Indonesia, saya kebanyakan main di kayak di jazz club ataupun di restoran ataupun untuk event-event gitu. Jadi lebih kayak untuk ke entertainment gitu. Bapak kan sekarang sedang ngambil pendidikan studi lanjut. Ya, sedang menempuh S3 di Institut Seni Indonesia Denpasar di program doktoral. Sekarang saya sedang menempuh di tahun pertama saya. Jadi ya kesibukannya selain ngajar, kuliah, karena ini sekarang sedang masa pandemik jadinya mainnya masih terbatas, masih belum full kayak biasanya. Cuma ya kesibukannya cuma 3 hal itu aja. Dan mungkin bikin musik dan mempersiapkan untuk album saya sendiri nantinya. Kenapa Bapak memilih untuk mengambil program lanjut S3? Karena menurut saya pendidikan musik itu penting ya, karena saya dari SMA itu udah ngambil sekolah kejuruan, yaitu kejuruan musik, dan saya melanjutkan di S1 musik juga. Terus saya juga ngelanjutin S2 juga, kenapa nggak diselesain sekalian. Dan menurut saya nanggung aja kalau nggak selesai gitu. Dan saya juga orangnya kan haus akan ilmu gitu, saya emang suka belajar gitu. Selama Bapak kuliah dari S1, S2, S3, apa yang Bapak dapatkan di dunia perkuliahan yang mungkin bisa menunjang karir Bapak sebagai musisi jadi? Kalau untuk perkuliahan kenapa penting buat saya itu ada beberapa sisi yang saya nggak dapat di luar, seumpama kayak masalah hal teknis, histori, komunitas, itu yang saya nggak dapat di tempat-tempat lain. Karena menurut saya pendidikan musik di Indonesia ini masih belum sekaya dengan yang di luar. Makanya kayak peran-peran kampus seni itu sangat penting buat saya, maksudnya untuk menunjang karir saya, menunjang keilmuan saya, dan untuk wadah dimana ketika di luar saya nggak nemu, saya bisa nemu di sini. Bapak kan sekarang lagi aktif berkuliah ngambil program lanjut S3. Hmm. Sebenarnya apa sih yang Bapak capai kuliah lagi? Hmm. Kalau kuliah lagi menurut saya tuh ya balik lagi, saya emang suka belajar, suka memotivasi diri sendiri. Nah masalahnya kan selama ini kan kalau seni kan, kalau kita di luar, maksudnya kita udah kelar kuliah nih, terus kita di luar, itu kadang ada hal-hal yang bikin kita malas. Contohnya umpamanya kita sibuk ini nih cari duit nih, terus uh, tentang kekaryaannya gimana. Kadang di kala-kala itu tuh kita benar-benar lupa gimana harusnya jati diri kita tuh sebenarnya harus dituangkan gitu. Harusnya kayak seniman itu harus punya karya gitu, nggak cuma masalah cari uang aja atau cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya emang seniman harus sukses, harus berpenghasilan yang cukup atau lebih. Cuma untuk menggali individunya, untuk kekaryaannya itu harus konsisten juga. Makanya itu untuk saya kuliah itu kayak sebagai hal yang menjaga idealisme saya dan motivasi saya. Jadi ketika kuliah gitu ada pancingan nih. Contohnya kalau biasanya udah selesai ngajar,
dan aku nggak kuliah gitu, ya udah aku sibukannya cuma latihan individu, ngurusin kerjaan kampus yang belum kelar gitu, dan paling urusan job-job di luar. Nah, dengan adanya S3 ini saya lebih lebih bisa menggali diri sendiri, ada waktu dan ada motivasi untuk kayak contohnya nih, dengan adanya S3 ini bisa ada pancingan untuk saya untuk bikin album atau untuk bikin konsep musik yang aku pengen gitu loh. Jadi kalau menurut saya sekolah itu menunjang karir saya dalam bermusik. Secara besar pengaruh yang bapak dapetin di dunia musik sebagai musisi Di luar yang didapat di kelas maupun di kampus pada waktu pertama kali bapak kuliah S1. maksudnya ini impact dari luar apa dari dalam? Maksudnya Impact dari kampus ketika aku di luar. iya ketika Nah, bapak sebagai musisi. ketika sebagai musisi impact karena saya belajar musik, eh, saya jadi lebih pengetahuannya lebih luas untuk masalah hal teknis, lebih menguasai. Intinya lebih ke teknis sih, lebih lebih aku ini benar-benar siap gitu ketika aku di kampus latihan nih berapa jam, terus belajar berbagai macam musik. Ketika aku di luar ada kerjaan, oh ini nih butuh musik ini, butuh musik itu, aku lebih proper, maksudnya aku lebih lebih siap mungkin dari orang-orang yang nggak belajar musik. Jadi contohnya nih di luar nih, oh kita ada job orkestra atau job big band yang sifatnya baca. Nah, kebanyakan di Indonesia ini musisi yang bisa baca itu yang sekolah musik, yang nggak sekolah musik itu nggak bisa baca. Nah, itu salah satu nilai plusnya. Nilai plusnya masalah teknis gitu untuk yang sekolah musik, lebih mumpuni gitu loh, lebih lebih senjatanya atau ability-nya lebih banyak. Itu kurang lebih titik besar yang saya dapat ketika saya sekolah musik. Kalau misalnya kita ngomongin dunia seni, Ya. banyak orang yang berangkat berkehidupan sebagai seniman Hmm. itu nggak cuma dari kampus. Ada yang berangkat dari komunitas, ada yang berangkat dari galeri-galeri, ada yang berangkat dari jalanan. Ya, maksudnya perbandingannya ya Iya. dengan yang pendapatku tentang Ketika yang ya kita bisa menjadi seniman dengan jalan apa saja, dengan ada banyak jalan sebenarnya. benar. Kenapa kampus itu menjadi hal yang penting menurut bapak sampai bapak bisa ngambil S3 ya? Seberapa penting itu balik ke individunya ya. Ya karena saya background saya udah lama di dunia pendidikan, jadinya mungkin ngerasa sangat penting. Nah, tapi ini untuk orang lain belum tentu penting ya. Tapi bukan bukan berarti ini nanti jadi sebuah permasalahan, bukan jadi permasalahan yang harus didebatkan. Kalau menurut saya semuanya punya jalan masing-masing dan memang seni itu luas. Tapi satu hal, menurut saya orang yang non akademisi yang di luar, bebannya lebih berat dari yang akademisi. Kenapa? Karena dia kayak apa-apa harus sendiri, belajar sendiri, cari link sendiri, benar-benar kerja kerasnya dua kali ekstra dari orang yang lulusan dari kampus seni. Kalau menurut saya lebih hal itu, dan ketika mereka bisa sukses itu makanya saya benar-benar respect gitu loh, benar-benar salut. Bedanya kalau yang sekolah musik ataupun sarjana musik ataupun master of musik atau master seni, apa dokter musik apa dokter seni, itu kayak ruang lingkupnya lebih luas. Contohnya nih, seniman ini biasanya bikin karya di kota A. Ketika dia pergi ke kota B, dia udah cukup dikenal karena dia sebagai pengajar di sana dan punya karya. Jadi mendukung antara karya dan dia lulusan apa, itu sangat mendukung ketika kita berkarir di kota lain. Karena kan orang nggak tahu nih, ini siapa nih. Oh, terus ketika dia bilang, oh ini lulusan sini, oh pasti orang mikirnya standarnya, oh ini standarnya segini nih. Kalau lulusan kampus A pasti segini nih, nggak mungkin segini. Nah, itu sebagai ya kayak Baru pun kita udah dapat kredibilitas. nah, walaupun orang nggak tahu, kita ketika bilang saya lulusan isi Denpasar, oh orang udah langsung mikir, langsung oh standarnya segitu, kayak gitu. Jadi kalau kalau misalnya saya bilang perihal seni itu nggak cuma teknis, seni itu nggak cuma estetika, Ya. ada konsepnya, Hmm. ada rasa warna, Hmm. momentum, Hmm. atau hal-hal yang kalau menurut saya nggak bisa didapat di kampus, tapi lebih ke didapat ketika kita bermanusia. Hmm.
lulus pun sudah bisa dibilang seni. Kalau mungkin pada masanya ada Picasso yang ketika itu melawan naturalis, realis. Ketika di dunia musik mungkin ada John Cage yang Ya. 4-3-3-nya nggak ngapa-ngapain dalam satu lagu. And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. Ketika hal kayak gitu bisa dianggap seni, teknis udah nggak seberharga itu. Maksudnya aku melihat di sisi tersebut seni itu lebih ke konseptual, bukan lagi perihal kita indah-indahan apa yang kita lakukan atau ribet-ribetan, udah melangkahi itu. Menurut bapak bagaimana? Kalau menurut saya tentang seniman yang besar di luar kayak apa namanya John Cage, apa Picasso atau beberapa kayak maksudnya yang ya kayak Soderbergh atau Soderbergh dia orang akademisi. Maksudnya kayak John Cage contoh ya, John Cage kan dia orang arsitek. Kalau nggak arsitek lupa matematika kalau nggak salah. Ya emang pengaruh sih background untuk menjadi komposer besar itu nggak harus apa namanya nggak harus dia IP-nya bagus, dia harus lulusan musik. Tetapi orang-orang kayak John Cage itu belajar benar-benar, maksudnya kayak dia belajar dengan caranya sendiri. Tetapi juga jangan salah, John Cage di seputarannya juga orang-orang sekolah musik. John Cage itu apa namanya nggak hanya John Cage, komposer kontemporer yang konseptual itu dia tetap ruang lingkupnya ini orang-orang akademisi. Nggak mungkin deh kalau dia benar-benar sendiri terus kayak wah aku sama yang orang yang nggak belajar musik, aku sama orang yang otodidak. Nggak mungkin, itu udah kayak komunitas gitu loh. Nah sekarang balik lagi, orang yang otodidak ataupun yang akademisi itu mau nggak menggali dirinya sendiri, maksudnya kayak apa namanya mau nggak dia kayak selalu berpikiran tentang kebaruan konsep apa yang mau dia bikin. Itu tuh inputnya banyak, nggak harus dari pendidikan dari ilmu yang ada di kampus, tapi juga ilmu yang ada di luar. Jadi sebenarnya untuk yang lulusan seni bikin karya dan yang non akademik bikin karya itu dikembalikan ke masyarakat. Yang terpenting adalah achievement gini, ketika karya itu jadi fenomenal dan dia otodidak gitu, kayak aku akademisi aku pasti mengapresiasi. Nah tugas kayak akademisi gini tuh orang yang bisa menjelaskan tentang musik yang orang otodidak atau orang yang non akademisi bikin. Contohnya ini kayak John Cage bikin karya nih, apa itu yang 433 ataupun yang experimental in metal, apa construction in metal, itu semuanya yang mainin adalah orang-orang akademisi. Terus yang menjadikannya itu sebuah kayak genre baru, terus yang menjadikan kurator, terus yang kayak menulis, yang menganalisa, semuanya adalah akademisi. Jadi kayak semuanya itu dalam satu jalinan. Maksudnya masalah suksesan yang mana itu udah subjektif sih. Maksudnya nggak bisa didefinisi lulusan S3 pasti konseptual, pasti sukses, terus yang otodidak pasti nggak sukses. Nah itu dibalikin lagi, tiap individunya ini bisa menggali dirinya sendiri nggak. Intinya
selama seorang akademisi mau belajar tentang hal-hal di luar, dia bakal berkembang. Selama orang-orang otodidak ini belajar sendiri, tapi dia juga tetap bergaul dengan orang-orang akademisi, dia juga akan berkembang. Jadi semuanya nggak ada salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya semua punya nilai sendiri-sendiri itu loh. Tergantung tiap individu mau pencarian keilmuannya di mana, itu dibalikin lagi lebih ke hal subjektifnya seperti apa gitu. Sebenarnya apa yang mau digali dengan cara apa itu dibalikan ke senimannya dulu. Nyamannya di zona mana gitu. Apa seni itu bisa diukur? Kalau kita ngomongin seni secara akademis, berarti perlu ada ukuran-ukuran, ada takaran-takarannya, perlu ada standar-standarnya. Apa seni itu bisa diukur? Kalau seni di mata-mata kuliah kayak estetika, filsafat, seni nggak bisa diukur. Kayak semuanya serba subjektif sih. Serba ini lah contohnya kayak patung nih, patung bulat. Ada yang bilang, wah ini estetik banget, ada yang bilang apa sih? Contohnya gini, kita nonton musik kontemporer nih, orang yang ngerti musik kayak yang serius gitu. Sedangkan orang ekonomi atau orang yang awam gitu kayak ngapa sih itu gesek-gesek apa batu gitu, terus mukul-mukulin tong sampah itu apa sih? Nah, balik lagi ke apresiasi sama ruang lingkupnya di mana dulu gitu loh. Lebih ke cenderung sebenarnya untuk mempelajari seni itu butuh kayak aturan gitu. Kayak contohnya kita kayak belajar ini deh. Kita mau ke Inggris nih, kan kita harus belajar bahasa Inggris kan, nggak bisa kita langsung ke sana pakai bahasa Indonesia. Sama kayak kita mau belajar seni rupa, paling nggak ngerti dulu gitu. Jadi masalah nilai itu emang semuanya subjektif. Cuma kayak tugas seorang seniman non akademisi atau akademisi, dia itu yang harus mengasih contoh apresiasi ke masyarakat gitu. Apapun bentuk musik itu dilihat, didengar, bukan dibilangin itu ngapain, bukan yang kayak gitu, tapi didengar, dirasain, kasih apresiasi. Pokoknya belajar mengapresiasi itu lebih penting daripada daripada mengukur sebuah nilai ya. Maksudnya begitu kita bisa mengapresiasi, di situ nilai sebuah seni baru bisa diukur. Dapat nggak poinnya? Masuk kan? Tapi kalau dalam konteks akademisi, kapan orang bisa dapat nilai 2, kapan dapat nilai 4, IP2, IP4, dapat A, B, C, kayak standar ukurannya untuk mengukur seni gimana? Itu juga bisa. Nah, sekarang kalau di akademisi ya balik lagi ke teknis, tak balikin. Kita dituntut kayak ada kurikulum, jadi kayak semester 1-2 materinya ini. Nah, seninya diukur berdasarkan level. Ini konteksnya beda sama di luar ya, tentang mengapresiasi seni ya. Ini beda. Kalau di kampus emang dikasih takaran gitu. Karena kenapa? Semua orang yang masuk di kampus seni itu latar belakangnya beda dan kemampuannya beda-beda. Contoh nih, si A nih, dia udah sebelum masuk kampus seni udah sering pameran, bikin showcase ataupun bikin penelitian, udah nggak asing dengan dunia seni. Sedangkan si B awam, cuma dia ada bakat, ada talent. Dia tuh punya talent, cuma karena mungkin dia berasal dari anak daerah, maksudnya dari daerah pelosok, jadi nggak ngerti hal-hal gitu. Tapi ketika tes, oh dia ini ada talent. Jadi sayang kalau anak kayak gini nggak diajarin atau nggak diterima gitu. Nah, makanya di kampus itu ada level-level, karena itu adalah hal-hal yang membuat mahasiswa ataupun pelajar itu jadi jadi stepnya sama. Ketika semester 1, semester 2 harus bisa tentang teknis ini nih, harus bisa bikin ini. Nah, ketika di kampus itu adalah yang paling penting adalah dikejar tentang basic teknis, filosofi, dan belajar berpikir, yaitu berpikir meng-create sesuatu. Jadi kalau masalah masih dinilaikan itu di S1, menurut saya di S1 wajar karena itu berurusan teknis. Nah, nanti kalau udah di S2 lebih dalam karena ada filosofi, ada estetik, ada semiotika, ada teori-teori yang lain. Nah, di situ kalian dituntut membuktikan. Di S2 itu kalian dituntut membuktikan. Kalian bikin karya bisa nggak membuktikan kalau teori yang dulu-dulu itu masih berguna sampai sekarang, atau kalian mungkin mengcounter kayak ternyata teori yang dulu itu udah nggak bisa kepakai sekarang udah waktunya digabung atau mungkin ada teori baru gitu. Nah, nanti begitu S3 kamu harus nemu teori baru, teori yang belum pernah dibikin orang atau konsep yang belum pernah
dibikin orang. Nah di situ baru bisa dinilai ya, dinilai dalam konteks kalau di akademisi itu adalah semacam poin, karena nanti urusannya untuk lisensi kayak ijazah. Ketika kalian mau seminar atau mau lanjut kuliah lagi ataupun mau jadi PNS ataupun mau jadi apa, itu tolak ukurnya adalah sebuah angka, sebuah kredibilitas gitu loh. Oh si A ini IP-nya 4, IP-nya 2. Nah cuma yang tadi balik ke poin, kenapa harus dikasih nilai ya, karena standar departemen di mana-mana harus ada apa, tolak ukur yang pasti dengan angka itu. Tapi ada satu hal, maksudnya kalau seni nggak bisa cuma dilihat dari IPK apa dari kertas, harus dilihat dari karyanya juga. Jadi di compare antara IPK karir akademiknya sama karya yang udah dia dibikin. Nah itu baru fair, penilaiannya fair. Jadi nggak bisa kalau cuma dinilai dari IPK ataupun dari karya. Ini kalau untuk kepentingan tertentu ya, umpamanya untuk kayak seminar ataupun workshop ataupun lanjut kuliah di luar negeri, itu harus benar-benar di compare dua-duanya. Kan kadang kan sering kita ngalamin kayak gini, oh si A ini lulusan isi Denpasar pak, isi Jogja gitu, tapi ketika main dulu kok mainnya kok kurang gitu, kok lebih bagus yang anak otodidak. Nah makanya hal gitu harus nilainya harus dari dua sisi, maksudnya kayak nilai akademik dilihat, kekaryanya juga harus dilihat. Itu baru benar-benar bisa dinilai menurut saya. Ini ada satu pertanyaan terakhir sih buat saya pribadi. Oke. Untuk orang yang lanjut S3, untuk saya yang ogah-ogahan kuliah sekarang, Oke. gimana Bapak bisa Candu kuliah karena aku pengen jadi contoh aja sih. Maksudnya di Bali ini anak-anaknya jujur males kayak sekolah males, latihan males, belajar males, jujur ya. Anak-anak di sini tuh serba males kalau dibanding ruang lingkup saya dulu di Jogja atau Jakarta tuh, karena orang kan banyak, jadi kompetitif itu ketat gitu loh. Kayak contohnya nih, kita bikin media diskusi itu banyak banget yang tertarik karena mereka masih haus akan pengetahuan, pengen belajar apa yang dia hal yang nggak tahu. Kalau di sini nih nilai apresiasinya agak kurang. Contohnya nih di sini sering diadain workshop internasional apa gitu, cuma mahasiswanya masih pasif. Hal-hal itu yang mau aku rubah mindsetnya anak-anak di sini tuh, untuk kemauan sama apresiasi seninya lebih tinggi. Maksudnya bisa kayak anak-anak di Jakarta, di Jogja ataupun sama kayak di luar negeri. Makanya aku sekolah itu biar aku bisa menginspirasi yang lain, bisa kayak selalu selalu semangat untuk kayak bikin suasana yang hidup lah di sini lah. Di seni itu benar-benar hidup, kayak kreatif, bertukar pikiran, bikin sesuatu, benar-benar hidup lah pokoknya, intinya kayak gitu. Sebenarnya intinya aku kuliah musik tuh kayak gitu. Dan jadi tolak ukur sekarang gini, kalau aku cuma udah cukup jadi pengajar nih, terus aku ngamen di luar gitu, terus aku cuma mikirin diriku sendiri untuk memperkaya diri apa gitu, aku ngerasa kayak bosan aja gitu loh. Masa sih aku mau hidup cuma buat cari duit, buat entertainment, buat wedding aja, cuma apa itu aja sebagai seniman. Terus nanti kalau kita mati nggak ninggalin karya, siapa yang tahu kita, siapa yang bakal kenal kita. Nah aku tuh pengen ngerubah mindset anak-anak di sini. Nah itu salah satu aku kuliah tuh jadi percontohan nih. Aku loh di luar masih sibuk ngeband gitu, tapi aku juga kuliah jalan. Kenapa kalian nggak bisa? Nah itu yang aku mau bikin kayak anak-anak di sini tuh mindsetnya lebih maju dan lebih bisa mengapresiasi seni dengan baik. Itu aja. Intinya lebih ke apresiasi aja sih. Aku kuliah ini biar apresiasi seni di Bali ini untuk anak-anaknya juga termotivasi untuk lebih maju aja. Intinya itu aja. Oke, udah berarti ya? Nggak apa-apa ya, aku mau latihan soalnya nih. Makasih banyak Pak. Anytime kalau pengen ngobrol apa kita ngopi-ngopi gitu, WA ya. Siap. Pokoknya kalian harus semangat, jangan menyerah dengan keadaan.